Banten merupakan wilayah paling barat di Pulau Jawa. Sebagian besar masyarakat di Banten memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman dan pemahaman masyarakat akan berbagai isu-isu agama yang berkembang, banyak kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat saat ini. Dikhawatirkan akan muncul potensi kekerasan dan konflik antar umat agama terjadi di wilayah ini. Untuk mengurangi potensi tersebut, serta meluruskan pemahaman masyarakat, terutama mengenai Jemaat Ahmadiyah, Badan Penyelenggara Tasyakur Jemaat Ahmadiyah KPD Banten dan DKI, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Mubarok, Kota Serang, menyelenggarakan sebuah seminar kebangsaan dengan tema Merawat NKRI bersama Ormas-Ormas Islam untuk membangun spirit kebersamaan dan perdamaian. Kegiatan seminar dan diskusi ini memiliki tujuan untuk meluruskan kesalahpahaman tentang Jemaat Ahmadiyah, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan ulama dan ormas-ormas Islam untuk lebih mengerti dan mengenal Jemaat Ahmadiyah. Adapun sasaran dari kegiatan diskusi kali ini diantaranya: 1. Mendapatkan pemahaman yang benar tentang Jemaat Ahmadiyah dan menepis kesalahpahaman tentang Jemaat Ahmadiyah. 2. Mendapatkan pemahaman tentang pentingnya membangun spirit kebersamaan dan perdamaian dalam bingkai perbedaan, baik perbedaan suku, agama maupun kepercayaan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan kesepakatan dan tekad bersama guna selalu mewujudkan kebersamaan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa melalui prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, baik secara spesifik di lingkungannya masing-masing maupun secara luas bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Acara ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Mubarok, Kota Serang, pada hari Rabu, 27 November 2019. Acara dipandu oleh Maulana Ridwan Buton, yang merupakan mubalik Ahmadiyah. Acara diisi dengan berbagai materi dari perwakilan tokoh-tokoh agama, di antaranya yaitu Dr. Andus Kiai Mahmudi, pimpinan Ponpes Al-Mubarok, dan Ketua MUI Kota Serang, Juhairi Misrawi, atau sapaan akrabnya Gusmis, yang merupakan perwakilan dari intelektual muda NU, Kiai Haji Embai Mulia Syarif, seorang tokoh ulama Banten, Dr. Kiai Haji Am Romli, yang merupakan Ketua Umum MUI Provinsi Banten. Pembicara dari Ahmadiyah, antara lain, Misioneri In-Charge Maulana Mirajuddin Syahid, dan Mubalik Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah Banten, Maulana Buldan Burhanuddin. Kita ketahui bahwa rahmat lil alamin, rahmat seluruh alam. Dan kita tahu bahwa di dunia ini sekarang banyak negeri, berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa. Rasulullah semua itu termasuk juga untuk negara kita Indonesia. Insya Allah kita pun negara Indonesia juga akan banyak mendapat juga rahmat-rahmat dari karomah junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan tadi sudah jelas bahwa untuk merawat NKRI ini, untuk bisa tetap bersatu kita di Indonesia ini, tentunya sudah ada rumusan-rumusan yang telah dicontohkan atau disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menanggapi dari berbagai narasumber yang diberikan kepada Auden. Jadi pertama memang cukup bagus sekali karena menggugah hati nurani daripada Auden yang hadir. Dan Auden yang hadir itu ternyata cukup mewarnai, mewakili dari berbagai ormas. Muhammadiyah, NU, terus forum pesantren, sampai forum dakwah, terus sampai Persis tadi itu, LDII. Jadi ada 10 ormas Islam, termasuk juga Ahmadiyah di dalamnya itu. Itu sudah cukup bagus, bukti bagusnya semua para hadirin itu khidmat dari awal sampai terakhir, tidak ada yang bubar dan meriah gitu. Yang kedua, ya setelah selesai diberikan kesempatan untuk tanya jawab, yang acung tangan ingin bertanya saya hitung lebih dari 20 orang, tapi hanya bisa tercover hanya 2 penanya saja karena mengingat waktu sudah mendekati waktu dohor. Jadi saya memberikan materi tentang peran pondok pesantren dalam merawat NKRI. Jadi memang kembali lagi bahwa pondok pesantren itu suatu lembaga pendidikan yang paling tertua di Indonesia,
dan didirikan oleh para ulama-ulama terdahulu termasuk para wali songo, sehingga dari pondok pesantren itu sebelum ada pendidikan formal telah melahirkanlah kader-kader bangsa yang terbaik, baik ulama, cendekiawan maupun juga para pahlawan, sehingga para ulama pondok pesantren itu mampu mendirikan suatu negara Nusantara, termasuk juga mendirikan bangsa Indonesia dan termasuk juga berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jemaat Ahmadiyah itu yang saya tahu ya para tokoh-tokoh yang sering datang kepada saya seperti Pak Yusuf Madani Chicken ya, termasuk juga Pak Agus Supriyanto sering menerangkan kami, bahkan mengasih buku tentang intisari Islam saya baca-baca juga, kemudian nyetel juga dalam TV MTA itu. Nah ternyata itu dai kondangnya Pak Buldan itu juga. Dia tak Buldan itu termasuk beliau itu yang dulu dicam bahwa Ahmadiyah itu termasuk aliran sesat gitu. Ternyata melihat pedoman-pedomannya itu sahih benar Al-Quran, hadis ya, yang sering biasa dipakai oleh kita. Ya mungkin saja barangkali dulu itu ada oknum Ahmadiyah yang tidak sejalan dengan asli pedoman Islamnya, sehingga akhirnya dicaplah Ahmadiyah itu dianggap sesat. Tapi sebenarnya enggak, legalisasinya cukup sudah bagus, ada notaris segala macam, dan pemerintah enggak merasa ngebubar kepada Ahmadiyah. Karena itu, karena saya juga ada sebagai ketua MUI, maka seluruh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini, yang ada pusatnya, ada daerah tertentu saja, semuanya harus saya rangkul. Karena itu ada sebagai penguat untuk menguatkan ya termasuk Ijul Islam wal Muslimin ya, tentang keagungan Islam dan orang Muslim, termasuk juga untuk menguatkan merawat NKRI di negeri kita yang tercinta ini. Jadi tidak lagi sekarang itu mencari-cari kesalahan ormas-ormas yang lainnya, apalagi sampai mengkafirkan. Itu memang Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itulah memang MUI tugasnya untuk semuanya dirangkul, mana yang tidak sesuai dengan pedoman Quran hadis, maka MUI kewajiban untuk meluruskan dari segala kekurangan. Jadi Pak Yusuf Madani sama Pak Agus Supriyanto itu, gimana Pak Ustadz kalau kita adakan seminar, lalu kita kumpulkan ormas-ormas Islam, menyamakan visi misi untuk merawat NKRI. Ya bagus, termasuk saya juga yang membuat temanya itu. Jadi merawat NKRI bersama ormas Islam itu emang gagasan saya, dan mereka menyetujui. Dan alhamdulillah ya sampai terlaksanalah seperti ini. Dan satupun dari narasumber maupun dari panitia itu enggak nyinggung-nyinggung permasalahan perbedaan furu'iyah. Enggak ada perbedaan paham, semuanya nampaknya sudah sepakat visi misinya, dan bahwa Islam itulah agama kita yang sama pedomannya gitu. Acara ini diselenggarakan dengan penuh antusias. Terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir, yang melebihi estimasi, yaitu sekitar lebih dari 500 orang. Mereka semua berkumpul dalam diskusi ini. Peserta terdiri dari para siswa-siswi pesantren, para tokoh-tokoh agama setempat, perwakilan dari ormas-ormas di wilayah Banten, anggota Jemaat Ahmadiyah, dan para tamu undangan. Acara dibuka dengan penampilan dari grup Marawis Ponpes Al-Mubarok, yang merupakan tradisi Ponpes dalam menyambut tamu di setiap acara yang diselenggarakan di pesantren tersebut. Selain itu, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebagai wujud rasa bangsa dan cinta tanah air. Kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan dari pimpinan Ponpes Al-Mubarok yang memberikan atas kegiatan hari ini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini ya. Kalau bisa memang tidak sekali saja ya. Karena masalah kebangsaan ini harus terus kita secara sabar dan tekun diberikan kepada masyarakat, terutama generasi-generasi muda kita ya. Supaya sejarah perjuangan orang-orang tua kita
yang dalam mendirikan bangsa ini dipahami benar-benar, ya, supaya mereka tidak kehilangan orientasi. Kalau tidak tahu sejarahnya bagaimana negara ini berdiri, bagaimana negara ini dibangun dalam prinsip kebersamaan dan kerukunan, maka mereka yang hidup sekarang ini kan kehilangan orientasi, seolah-olah negara ini mau dibikin apa saja, ya, mau dibawa kemana saja. Padahal kita sudah punya dasar negara yaitu Pancasila, ya, sebagai rumusan yang cerdas dari orang-orang tua kita masa dulu, bisa menatap jauh ke depan. Nah, kalau kita tidak mempunyai dasar Pancasila, sekarang ini pasti orang banyak kehilangan pegangan. Sebab yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, yang satu pengen yang lain lagi. Nah, dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, kita mempunyai orientasi ke masa depan kita, ya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan masa kini yang penuh toleransi, kebersamaan, dan kerukunan sebagai tanggung jawab kita sebagai penerus cita-cita para pendiri bangsa kita, bapak-bapak bangsa kita. Nah, juga persatuan dan kesatuan sangat kita perlu terus pompakan, ya. Prinsip persatuan bangsa ini harus dijunjung tinggi, sebab tentu saja banyak masyarakat yang tergoda, kadang-kadang iseng, yang menimbulkan kebohongan, adu domba, ya, ujaran kebencian. Itu yang akan membawa kita renggangnya kohesi sosial kita. Oleh karena itu, prinsip si persatuan dan kebersamaan itu harus tetap dijunjung tinggi dan terus dipompakan kepada masyarakat kita, supaya jangan bertindak ngawur seenaknya gitu, ya, dengan alasan kebebasan, tapi justru kebebasan itu mencelakakan dirinya sendiri dan mengacaukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kegiatan ini sangat saya apresiasi, ya, dan syukur kalau ke Banten itu berkali-kali supaya orang Banten itu sadar terus, insaf terus bahwa kita itu sudah dianugerahi negara yang demikian indah dan negara yang demikian bersatu padu dan menjunjung tinggi kebersamaan dan kerukunan. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan seminar kebangsaan untuk memperkokoh wawasan dan toleransi kita di antara segenap warga. Ini kegiatan yang sangat luar biasa karena dihadiri oleh banyak organisasi Islam dan ini sejalan dengan prinsip rabtah silaturahim yang harus terus kita bangun sehingga kita sebagai bangsa semakin tumbuh rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan di antara kita sehingga menghilangkan kebencian, menghilangkan konflik dan tentu tadi ukhuwah Islamiyah, persatuan, persaudaraan di antara sama muslim sangat penting sebagai modal untuk membangun ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Nah, karena itu memang Indonesia adalah negara Pancasila, negara yang menjunjung tinggi kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan ini, insya Allah kita akan menjadi negara yang damai, negara yang toleran, negara yang terus membangun peradaban besar bagi dunia dan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, dibuka juga kegiatan tanya jawab atau dialog interaktif antar peserta dan narasumber. Banyak peserta yang sangat peduli akan pentingnya mengetahui satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bahkan ingin mengenal Jemaat Ahmadiyah lebih jauh. Terlihat dengan banyaknya peserta yang ingin memberikan pertanyaan untuk para narasumber. Acara ditutup dengan doa bersama dan pemberian cenderamata untuk para narasumber yang ikut serta mensukseskan acara ini. Alhamdulillah, seminar yang diselenggarakan di kota santri ini dapat mengenalkan Ahmadiyah dengan baik di masyarakat, serta dapat terwujudnya tujuan dari acara ini, yaitu sesuai tema, terciptanya semangat kebersamaan dan perdamaian antar ormas-ormas Islam di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada BPT Pusat
yang telah menyelenggarakan acara seminar nasional kebangsaan di pesantren Al Mubarak ini. Tentunya ini bukan secara kebetulan, tetapi ini sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan ini kerja kerasnya, dan alhamdulillah tadi kita lihat yang hadir banyak sekali, ya sekitar 500 orang. Nah, ini satu hal yang baik ya, dan mewakili berbagai macam lapisan. Harapannya semoga ke depan bisa lebih tajam lagi ya, bisa lebih tajam, terus bisa lebih kesubstansial permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bukan hanya masalah kebangsaan, radikalisme dan terorisme, tetapi semua bidang, terutama masalah aliran-aliran yang berbeda, terus penghargaan terhadap minoritas, segala macam ini juga saya kira perlu diadakan acara-acara untuk pendewasaan masyarakat ya, pada umumnya. Dan ini tadi saya lihat pembicara sangat bagus ya, fluktuatif, terus saya lihat dinamis ya. Jadi terkait kebangsaan itu saya kira sangat lengkap lah, sangat cukup. Secara umum yang disampaikan tadi adalah penguatan terhadap wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Dan ini juga sangat dianjurkan oleh huzur kita, ya, bahwa mencintai tanah air adalah bagian integral setiap anak bangsa, khusus orang Indonesia. Dan ini saya kira ini sangat penting ya. Sangat penting disajikan, dan tadi saya lihat para pemateri juga menyampaikan hal-hal yang beragam. Ada dari sisi pengalaman, kemudian sisi perjalanan bangsa, dan sisi filosofi. Saya kira ini sangat bagus ke depan. Hanya tinggal nanti untuk pesertanya agar lebih majmuk, lebih banyak ya, supaya bisa didengar oleh orang-orang yang berbeda. Alhamdulillah dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, berkat Rabtah Paradai kita di wilayah Banten 2 ya, telah berhasil mengadakan seminar ya, tentang kebangsaan ya. Dengan kurnia Allah Ta'ala ya, sukses di pesantren Al Mubarakah ya. Cukup besar pesantrennya, dan alhamdulillah ya, pada acara ini juga hadir ya, dari Ketua MUI Provinsi Banten, kemudian juga dari tokoh-tokoh ulama lainnya yang pernah juga calon gubernur ya Banten maksudnya, itu juga hadir, dan banyak orang ulama hadir, dan juga para santrinya. Dan ini adalah merupakan satu keberhasilan dari Rabtah dai-dai kita, dan ini sebagai pembuka jalan untuk mengenalkan kita kepada mereka. Alhamdulillah kami sebagai pengurus jemaat mengucapkan jazakumullah dan mengapresiasi keberhasilan ini mubarak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan juga membuka jalan untuk mengenalkan jemaat selanjutnya di daerah ini.